Halo guys, kalian tahu tidak? Pilot dari Malaysia Airlines bernama Mohd Saufi bin Othman ditangkap karena menjadi kurir narkotika. Wah, kita memang tahu bahwa Malaysia adalah surganya dan bandarnya narkotika di Asia Tenggara. Semua jaringan narkoba memang berpusat dari Malaysia. Entah pemerintahnya yang mendukung pengedaran itu, atau memang bandarnya penguasa di Malaysia. Entahlah, yang jelas, Saufi ini ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu, 29 Juli tahun 2026, karena menyelundupkan narkoba berupa 26 kg. Ekstasi atau sekitar lebih dari 70.000 butir dan 4 gram sabu. Wah, banyak sekali ya. Oh ya, dan apakah kamu tahu pelaku tertangkap oleh petugas gabungan Bea Cukai dan Bareskrim Polri saat mendarat dari Kuala Lumpur menggunakan pesawat komersial bernomor penerbangan MH727. Ironisnya, sang pilot dinyatakan positif mengonsumsi sabu, ekstasi, dan kokain berdasarkan hasil tes urina. Waduh, pantas warga Malaysia terlihat agak tell me. Ternyata narkotika di sana sudah menjadi barang biasa. Iya, dan terlihat siapa negara yang ingin merusak anak bangsa Indonesia. Apakah ini termasuk agenda politik Malaysia untuk Indonesia? Entahlah, mungkin ia karena tujuan Malaysia hanya satu selama ini, melihat Indonesia hancur. Namun sayang, langkahnya keburu dicegat Bea Cukai dan Bareskrim Polri dari Indonesia. Sehingga topeng Malaysia kini mulai terbuka. Pilot dari penerbangan MH727 dari Kuala Lumpur. Pada saat datang, kemudian dari analisa intelijen, kecurigaan terhadap barang yang dibawa oleh pilot yang bersangkutan itu di tas yang yang dibawa langsung. Jadi perkiraan kami yang sabu tersebut adalah untuk dipakai yang bersangkutan. Bandara Soekarno-Hatta berhasil melakukan pencegahan atau pengawasan terhadap upaya penyelundupan narkotika jenis MDMA atau ekstasi sebanyak 14 bungkus. Nah, itu bisa dilihat di depan kamera bahwa hasilnya adalah kurang lebih sekitar 70.114 butir dengan berat neto sekitar 25,19 kilogram dan 4 gram bruto petamin atau sabu-sabu. Waduh, cara Malaysia mencoba menghancurkan Indonesia, bahkan membuat iblis pun mungkin minder melihat perilaku Malaysia. Jika narkotika memang barang umum dan lumrah di sana, ya sudah biarkan di sana saja. Tidak perlu harus dibawa-bawa ke Indonesia. Jadi, kena masalah sendiri kan? Iya, Mohd Saufi bin Othman ini mengaku pernah membawa dan mengantar paket narkotika ke Sabah dan aman. Makanya dia nekat bawa ke Indonesia, dan ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Dirinya langsung dicurigai, tasnya diperiksa dan barang bawaannya berhasil ditemukan. Pilot Malaysia itu sengaja memanfaatkan celah jalur pemeriksaan khusus kru karena menganggap pemeriksaan untuk kru pesawat cenderung berisiko rendah. Namun, koper tersebut tetap terdeteksi oleh mesin X-ray di Terminal 3 kedatangan internasional. Mohd Saufi mengaku menjadi bagian dari sindikat internasional dan dijanjikan upah sebesar Rp50.000 atau sekitar 220 juta rupiah untuk menyelundupkan barang haram senilai 60 miliar rupiah tersebut ke Jakarta. Karena jumlah barang bukti yang sangat besar dan keterlibatannya dalam jaringan internasional, tersangka kini dijerat pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Wah, ini menjadi salah satu lagi sindikat narkotika asal Malaysia yang berhasil diringkus oleh Bareskrim Polri. Sebelumnya, Malaysia selalu melakukan penyelundupan narkotika ke Indonesia melalui kapal. Kini mereka sudah upgrade menggunakan pilot. Jadi memang ini sudah menjadikan program rutin kami ya, kegiatan kami bahwa sebenarnya semua bagasi itu dilakukan X-ray seperti itu. Walaupun pilotnya masuk melalui jalur khusus, tapi semua barang bawaannya sebenarnya dilakukan X-ray. Nah, pada saat 29 Juli malam ya, jam 11, pesawat MH727 ini landing dari Kuala Lumpur di Soekarno-Hatta. Kecurigaan dari hasil X-ray terhadap barang bawaan dari pilot MS ini, kemudian
kemudian kami konfirmasi dengan dilakukan pemeriksaan dan ternyata terbukti pada saat pemeriksaan terdapat 14 bungkus besar yang isinya adalah ekstasi yang setelah dihitung itu jumlahnya sekitar 70.000. Totalnya 25 kilo sekitar. Dan pilot langsung mengakui Pak bahwa ia benar membawa barang haram ini dari Kuala Lumpur. Iya, Oke. dia mengetahui bahwa barang itu adalah barang haram seperti itu ya. Oke, Pak Hengki, apa benar ini sebelumnya kalau pilot MS juga sudah pernah terbang ke Jakarta dan membawa narkotika, tapi kala itu lolos dari pemeriksaan, Pak Hengki? Ya, ini masih kami kembangkan informasinya. Namun terakhir itu informasi yang kami dapat bahwa dia mengakui sudah 2 kali sebenarnya membawa narkotika dalam penerbangan. Yang pertama itu pada saat penerbangan ke Sabah, berarti bukan ke Indonesia. Dan yang kedua pada saat yang kemarin tertangkap sebenarnya itu. Kalau ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka, tersangkanya dalam hal apa nih Pak? Kurir kah? Atau dia mengonsumsi positif narkotika atau apa perannya Pak? Ya, kalau yang bersangkutan sudah pasti sebagai kurir ya, dengan jumlah 70.000 itu tidak mungkin dikonsumsi. Tapi memang pada saat penangkapan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian, tes urin dari Dokes itu ternyata positif juga mengkonsumsi sabu dan metamfetamin seperti itu. Tersangka ini kan adalah seorang pilot ya Pak. Pertanyaannya Pak Hengki, apakah dengan menggunakan pilot ini sebagai kurir ini merupakan model baru untuk bisa menerbangkan, membawa lolos narkotika? Ya, benar sekali ya sebenarnya. Jadi pilot dan kru sebenarnya hampir di semua bandara itu adalah loris ya. Mereka special passenger karena memang bertugas di bandara, naik turun seperti itu, sehingga hampir di semua bandara itu mereka diperlakukan spesial loris seperti itu. Jadi mungkin karena mereka melihat selama ini mereka jalurnya khusus, kemudian tidak pernah diperiksa seperti itu, sehingga dimanfaatkan oleh sindikat seperti itu. Dan ini kasus yang paling besar sepengetahuan kami berhasil atau dicoba dibawa oleh seorang pilot. Pak Hengki, kalau untuk pertanyaan atau yang investigasi awal kepada tersangka ini mau diedarkannya kemana Pak? Ke teman-teman pilotnya kah atau kemana Pak? Ya, karena pengendalinya sebenarnya adalah pengakuan yang bersangkutan, pengendalinya adalah orang Malaysia, sehingga dia kemana langkahnya itu diarahkan dari Malaysia. Nah, yang diarahkan itu adalah nanti dia menunggu di hotelnya akan ada orang yang akan mengambil seperti itu. Jadi begitu ditanyakan apakah ini diedarkan di mana, sebenarnya dia tidak tahu. Yang pasti bukan untuk dikonsumsi dia atau ke teman-temannya, karena dia sudah pegang yang 4 gram ya, met itu yang kemungkinan dikonsumsi oleh yang bersangkutan. Dan sisanya ini akan diedarkan, tapi nggak tahu ya mau kemana begitu diedarkannya pada saat tiba di bandara ya. Ya, Oke, betul. Pak Hengki, ini kan pada saat dites hasil urin ini positif ternyata mengonsumsi narkoba ya, jenis sabu. Jadi pelaku ini, tersangka ini berada di bawah pengaruh narkoba begitu pada saat menerbangkan pesawat dari KL ke Jakarta. Nah, ini juga yang menjadi concern dan kekhawatiran kami ya. Kalau secara saintik berdasarkan hasil dari tes urinnya ya positif. Tinggal sekarang mungkin akan kita kembangkan kapan dia memakainya, kemudian kalaupun menerbangkan sudah seperti apa pengaruhnya terhadap awasnya pilot ya dalam menerbangkan pesawat ya. Tapi dengan kadar narkotika yang ada di urinnya ini berarti ya memang dia positif memakai seperti itu.